Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Dengan tema besar kamu adalah Ten of Swords. Ini berbicara tentang ending dan sepertinya pertama gini, skenario-nya kamu nggak nyangka hal ini atau ini sesuatu hal yang perlu berakhir tapi untuk kebaikan kamu gitu. Karena gini, kalau di gambar ini ya Ten of Swords-nya dia tuh kayak tau gak sih kayak di film perang dia yang kalau pesawatnya dalam bahaya dia tuh kayak pencet tombol terus nanti dia kelempar dia akan terbang dengan parasut gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak memang kamu harus keluar dari situasi itu karena kalau di situ lebih lama lagi mungkin efeknya lebih damaging lagi gitu, lebih berdampak buruk buat kamu ya. Terus di pre-shuffle kamu kayak aku melihat kamu membuat progres dan ada sebuah tema tentang perjalanan, tentang proses. Mungkin ini ada hubungannya dengan proses kamu apa ya, meregulasi emosi kamu karena di sini juga ada tema tentang kecemasan. Aku nggak tahu, mungkin ada kayak ada suatu problem atau orang yang terhubung sama kamu, jadi kayak ada suatu progres dalam aspek tertentu di hidup kamu gitu ya. Bisa jadi juga dengan sesuatu hal yang kamu bangun, kamu kerjakan, kamu usahakan selama ini. Nah, sebelum lebih jauh dengan tarotnya, kita bahas dulu oracle-nya ya. Yang pertama itu ada anxiety, kalau di Zoom tadi ya, kalau kamu bisa lihat, yang tadi aku bilang mungkin ada suatu problem atau gini skenarionya. Sebagai elemen air ya, kalian itu lebih apa ya, lebih sensitif gitu, lebih sensitif, lebih menyerap energi dan um, bisa jadi kecemasannya itu bukan punya kamu tapi ada kemungkinan juga memang lagi ada suatu problem gitu yang bikin kamu cemas, bikin kamu tidur nggak nyenyak. Tapi gini, untuk kamu yang sensitif mungkin kamu nggak menyadarin, jadi kamu perlu lebih perhatian lagi gitu. Misalnya kalau kamu merasa, gue hari ini kok gue nggak beraktivitas banyak tapi kok kayak capek, kok tiba-tiba gue merasa sedih. Nah tadi tuh kamu berinteraksi sama siapa gitu. Kamu tuh perlu belajar gimana caranya grounding, gimana caranya kamu membersihkan energi kamu lagi. Paling gampang tuh kayak mandi gitu. Kalau misalnya kamu dari luar nggak cuma berbicara tentang higienis gitu ya, tapi juga itu salah satu cara untuk kamu cleansing. Dan juga kamu perlu perlu belajar juga memprotek energi kamu, belajar grounding juga. Terus kamu perlu mindful gitu dengan siapa kamu berinteraksi. Kalau kamu perhatikan mungkin ada orang-orang tertentu setelah kamu berinteraksi sama mereka tuh kamu kayak mungkin merasa cemas, merasa sedih, atau merasa capek. Nah itu salah satunya juga kamu kayak menyerap gitu, menyerap energi orang lain, menyerap emosi orang lain. Makanya aku bilang ada skenario nya mungkin kecemasan ini bukan punya kamu. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya apresiasi. Ini kayak apa ya, mengambil waktu sejenak gitu. Kadang kita terlalu jauh mikir ke depan, ke masa depan, mau ngapain sama hidup kita, kita lupa bersyukur gitu, lupa being in the moment, lupa melihat apa yang kita punya sekarang, di mana sangat mungkin ada banyak orang yang mau bertukar tempat dengan posisi kita sekarang gitu ya. Dan ini sebuah reminder untuk kita bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan melulu apa ya, menatap jauh ke depan gitu. Ini tema tentang apresiasi. Terus yang berikutnya adalah ini cakra apa ya, cakra keenam itu, mata mata ketiga ya. Itu kayak berbicara tentang spiritualitas, tentang intuisi, tentang kamu bisa menangkap pesan dari semesta gitu, lebih sensitif lagi dengan semesta berbicara sama kamu atau kayak cakra kamu kebuka atau sekitaran momen ini ada sesuatu yang berbeda dengan intuisi kamu atau kamu lebih perseptif gitu dengan sesuatu hal yang tadinya kamu nggak terlalu perhatikan gitu ya atau um, cara semesta berkomunikasi sama kamu. Oke, atau mungkin intuisi kamu sedang bilang sesuatu gitu dan ini waktunya kamu lebih apa ya, perseptif lagi. Terus balik lagi tadi ke tarotnya tentang Ten of Swords karena konfirmasinya adalah Clover. Clover itu bisa berbicara sesuatu hal tidak terduga, bisa berbicara juga tentang kayak keberuntungan gitu. Makanya tadi walaupun ada situasi yang berakhir, walaupun tidak terduga, tapi itu untuk kebaikan kamu gitu. Ibaratnya lebih baik contoh. Ibaratnya misalnya lebih baik tahu sekarang daripada berkepanjangan nanti lukanya lebih dalam lagi. Contohnya seperti itu ya. Dan skenario-nya bisa akan berbeda untuk tiap kamu gitu. Jadi semoga sih enggak, tapi kalaupun iya, kamu udah lebih prepare dan lebih apa ya, lebih bisa melihat hikmahnya nanti seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, berikutnya adalah King of Cups dikonfirmasi sama side ini tuh. Ini kan kayak nyambung gitu loh sama si Ten of Swords tadi karena si side itu berbicara ada sesuatu yang di-cut, ada sesuatu yang harus diakhiri
Mmm, atau gini, kadang untuk kebaikan kamu, kamu kayak melakukan sebuah langkah untuk misalnya membatasi atau menyudahi sebuah hubungan, sebuah interaksi. Untuk apa? Kesehatan mental kamu misalnya gitu, atau ketenangan batin kamu ada interaksi atau hubungan-hubungan tertentu yang kamu perlu batasin atau sudahin. Karena King of Cups itu kayak kamu merawat emosi kamu gitu, atau bisa jadi juga kamu berevolusi secara emosi, kamu lebih stabil, atau itu tadi untuk kebaikan kamu, untuk kesehatan jiwa, mental, emosional kamu ada hal yang perlu kamu batasin. Gitu ya, karena posisinya di blessing kamu. Terus yang menjadi tantangan adalah Seven of Cups dengan Garden. Ini reading dibikin pas akhir tahun sih, musim holiday, wajar gitu. Jadi kayak mungkin banyak kegiatan, banyak yang perlu apa ya dibagi kayak perhatian kamu dibikin skala prioritas, banyak yang ngajak bikin acara atau ngundang kamu datang ke acaranya mereka. Terus kamu kayak yang mana dulu ya atau mana yang lebih penting untuk diduluanin gitu. Nah, ini bukan apa ya sesuatu yang besar sih. Itu cuman gimana kamu membagi waktu aja atau membagi skala prioritas. Dan mungkin juga ini sebuah reminder gitu. Kadang kadang perasaan gak enak karena memikirkan perasaan orang lain itu mengalahkan mengalahkan apa ya, mengalahkan untuk memikirkan diri kamu sendiri gitu. Untuk mikirin, energi gue masih cukup nggak ya? Gue masih punya waktu nggak ya? Seperti itu. Oke, dan ini jadi tantangan kamu nggak besar, tapi kayak kamu perlu mindful aja gitu. Terus yang berikutnya, The Sun dikonfirmasi sama Birds, ada kabar baik. Karena gini, The Sun itu selalu vibe-nya tuh positif gitu. Apalagi kalau posisinya di posisi blessing, tapi ini posisi netral sih. Jadi kayak Birds itu kan berbicara komunikasi, kabar, dan The Sun itu suatu sinyal positif. Jadi kayak ada sesuatu yang menyenangkan, kabar baik, kabar yang kamu tunggu, atau kayak kelahiran anak itu dalam keluarga kamu, keluarga besar kamu, kayak itu juga kabar menyenangkan ya. Terus entah kenapa aku dapat sesuatu vibe yang nostalgic gitu dengan kartu ini. Misalnya kamu ketemu orang atau temen atau saudara gitu yang udah lama gak ketemu, karena tadi aku bilang ya ini dibikin waktu akhir tahun gitu, musim holiday. Mungkin kamu ketemu keluarga, terus kayak ngobrol masa-masa lalu ketika kamu kecil atau siapa gitu. Atau mungkin kamu ketemu teman lama, inget gak dulu waktu itu kita begini begitu. Kayak percakapan seperti itu juga kan vibe-nya menyenangkan gitu, mengenang momen-momen bahagia yang udah lewat gitu ya. Jadi kayak membawa nostalgia dengan dua kombinasi ini. Lalu yang berikutnya, nih udahlah ini cuman akan mengkonfirmasi yang tadi aku bilang di awal gitu. Ada sesuatu yang perlu berakhir, sangat mungkin itu nggak kamu duga, tapi itu perlu gitu. Kayak kayak kamu harus keluar dari situasi itu, kamu perlu memasuki chapter yang baru karena kartu berikutnya itu adalah Six of Swords gitu. Jadi Six of Swords itu selalu berpindah gitu, berpindah, berlayar ke tempat yang apa ya, berlayar ke air yang tenang. Stork itu berbicara transformasi juga ini. Selalu aku bilang stork itu seperti burung-burung yang bermigrasi ketika musim berganti gitu. Jadi tema tentang berakhir, berpindah, meninggalkan situasi, meninggalkan tempat yang lama, itu signifikan banget dalam reading kamu gitu. Hopefully kamu nggak resisten ya. Tapi sebagai mutable sign harusnya enggak. Kalau di natal chart kamu ada elemen kayak fixed sign gitu, mungkin itu akan lebih sulit. Tapi in general kamu mutable sign, jadi harusnya kamu bisa lebih ngalir sih dengan apapun ini konteksnya yang berubah di hidup kamu atau yang perlu kamu tinggalkan. Mungkin versi diri kamu yang lama, karena ini juga udah di ujung tahun gitu ya, kayak kamu kayaknya ada yang perlu berubah deh dengan hidup gua, semacam itu. Nah, terus di dasar deck itu adalah Nine of Cups. Ini Nine of Cups itu selalu kayak ada dua artinya gitu. Semua kartu tuh selalu punya sisi sisi positif dan sisi negatifnya. Nine of Cups itu kalau sisi positifnya adalah kayak momen menyenangkan gitu, wish fulfillment, ada sesuatu hal yang menyenangkan. Tadi dengan Sun juga ya ada sesuatu hal yang menyenangkan sekitaran kamu nonton reading ini. Tapi juga sebuah reminder, Nine of Cups itu juga bisa berbicara tentang sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik. Apalagi tadi dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan emosi gitu. Misalnya gini, ketika kamu merasa overwhelming atau cemas, mungkin kamu akan cari distraksi misalnya dengan apalah gitu, dengan alkohol atau dengan hal lain yang mungkin akan bikin kamu mati rasa untuk saat, tapi itu efeknya hanya sesaat gitu, nggak menyelesaikan apa yang menjadi inti problemnya, seperti itu ya. Ini sebuah reminder aja, semoga kamu lebih mindful gitu dengan hal yang kamu lakukan yang sangat mungkin apa ya, semacam pelarian atau
kayak cara-cara yang kamu lakukan untuk bikin kamu nggak merasakan mungkin tadi kecemasan, mungkin ada emosi-emosi tertentu yang kamu tidak mau rasakan. Seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.